Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus baik, Dia karuniakan hari yang baru buat setiap kita, nafas kehidupan yang baru buat kita, ada sukacita, ada kekuatan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas, tanggung jawab dan peran kita yang terbaik di dalam Tuhan. Dan bersama-sama dengan Super Messenger di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca firman Tuhan yang menjadi pertolongan buat kita mengerjakan apa yang Tuhan rancangkan buat kita dengan taat, dengan setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur sepanjang malam Engkau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini karuniakan kepada kami hari yang baru, anugerah yang baru, rahmat yang baru. Kami dapat mengalami dan merasakan adanya kesehatan, kekuatan, kesegaran, bahkan hikmat dalam diri kami untuk menjalani segala hal di dalam kehidupan kami, tugas kami, tanggung jawab kami, peran kami dapat kami selesaikan dengan hikmat Tuhan. Kami semua akan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini, berakar, bertumbuh, berbuah dalam perjalanan kehidupan kami mengikut Yesus Kristus, sehingga dalam berbagai perkara kami didapati sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Hagai. Hagai pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-7. Hagai pasal 1 ayat 2 hingga ke-7, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia sahabat kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, ketika badai Andrew itu menerjang kawasan negara Florida, negara bagian Florida di Amerika Serikat pada bulan Agustus 1992, setelah badai Andrew itu menerjang dengan kerusakan yang sangat hebat, bukan saja daratan tapi juga pantai dan lautan sekitarnya, semua porak-poranda mengalami kerusakan yang sangat hebat. Dan ketika penduduk itu mulai melakukan pemulihan, dan aparat pemerintah beserta dengan anggota pasukannya kemudian ingin memulihkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan, maka juga tiba sekelompok tim peneliti. Jadi di tengah penduduk itu kemudian memulihkan diri dalam puing-puing yang ada, berusaha untuk bertahan hidup. Ada aparat dari pemerintah, dari
anggota tentara yang didatangkan untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan. Datang pula tim peneliti yang kemudian melihat, bertujuan untuk mengidentifikasi, meneliti, mengamati dampak akibat dari badai Andrew yang menerjang Florida yang sangat hebat ini. Mereka ingin mendapatkan data dampak dari badai Andrew ini kepada kota-kota yang ada. Bagaimana bangunan itu bisa runtuh, bagaimana bangunan itu bisa bertahan. Ingin meneliti dampak dari badai Andrew itu terhadap lingkungan yang sudah diterjangnya, baik itu bangunan-bangunan yang ada, kemudian perkampungan-perkampungan yang ada, ataupun ekosistem lautan yang sudah dilalui oleh badai Andrew ini. Diteliti dampaknya seperti apa, membawa kerusakan yang seperti apa dahsyatnya, dan bagaimana kemudian kelak nanti dapat bertahan. Bahkan ada tim peneliti yang kemudian datang kepada anak-anak, apa sih pengaruh badai Andrew ini sejak menerjang, menghancurkan rumah mereka, memporak-porandakan rumah mereka, dan keluarga-keluarga mengalami kesulitan. Apa sih dampaknya, pengaruhnya kepada anak-anak? Bahkan ahli kelautan juga kemudian memetakan kapal-kapal yang tenggelam, posisinya ada di mana, ini akan membawa dampak seperti apa untuk kehidupan yang akan datang dalam pelabuhan-pelabuhan yang ada. Ahli kelautan juga melihat dampak dari badai Andrew ini terhadap ekosistem kelautan, terumbu karang, ataupun taman laut yang sudah dijaga dan pelihara. Apa sih yang kemudian kerusakan yang ditimbulkan? Bahkan ada tim peneliti dari ahli kriminologi. Apa sih dampaknya dari bencana yang hebat ini? Di tengah kekurangan makanan, keterbatasan fasilitas umum, apakah membawa dampak meningkatnya kejahatan di negara bagian Florida tersebut? Jadi setelah dampak dari badai Andrew itu dialami oleh banyak orang, banyak wilayah, dan berbagai komunitas yang ada, dilihat kerusakannya seberapa dahsyat dan bagaimana mengantisipasi semua hal itu di hari-hari yang akan datang. Pengalaman yang sama juga terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka kemudian kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan mereka. Mereka kembali ke tanah perjanjian, dan di sana mereka melihat bahwa bait Allah itu masih berupa reruntuhan. Dampak ketidaktaatan bangsa Israel, mereka yang kemudian mengabaikan Allah, berpaling dari Allah kepada ilah-ilah bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka bertindak tidak adil dengan merampas hak-hak para janda dan anak-anak yatim. Mereka betul beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya menjauh dari Tuhan, melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Maka kemudian dua kali, kalau yang sudah kita baca tadi, Nabi Hagai berkata, perhatikanlah langkah hidupmu, atau perhatikanlah keadaanmu. Kamu hanya mementingkan diri sendiri. Kamu datang untuk membangun rumahmu dengan papan-papan, namun bait Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan, engkau biarkan berupa runtuhan. Artinya mereka hanya peduli kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan Allah yang mereka sembah, yang mereka percaya. Mereka yang memikirkan akan kepentingan, keuntungan diri sendiri, dan mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk datang menyembah Dia siang dan malam.
Dan akibatnya dikatakan tadi, kalau kita membaca, engkau makan tidak menjadi kenyang, engkau minum tidak menjadi kemudian puas, engkau pakai pakaian namun tidak terasa hangat, menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Israel jauh dari Tuhan. Dan ketika jauh dari Tuhan, maka hidupmu terasa hampa, terasa kosong, karena badai kehidupan rohani yang sudah engkau alami, yaitu kau meninggalkan Tuhan Allahmu. Kamu tidak datang kepada Dia dengan segenap hatimu, dengan segala kesuwan hatimu untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Namun sebaliknya, berlaku tidak adil kepada sesama mereka, sebangsa mereka. Mereka tidak peduli kepada bait Allah yang runtuh. Mereka berpikir, apa yang baik buat saya, apa yang menyenangkan dan memuaskan hati saya. Dan ketika badai rohani itu menerjang, Tuhan Allah yang penuh kasih datang kepada mereka, menegur mereka, mengingatkan mereka, lihatlah keadaanmu ketika engkau jauh daripada Tuhan. Bapak ibu saudara, inilah Allah yang penuh kasih. Karena kasihnya kepada kita, ketika kita hidup melenceng dari Tuhan, Dia menegur kita, bahkan menghajar kita, supaya kita kembali kepada Dia, hidup bersama-sama dengan Dia. Di dalam anugerah Tuhan ada pertolongan demi pertolongan. Tentu kita mengingat tentang perumpamaan anak yang hilang, bagaimana si bungsu itu kemudian meminta bagian warisan hartanya kepada bapaknya, dan kemudian pergi meninggal sang bapak, berfoya-foya, hanya memikirkan akan kepentingan kepuasan diri sendiri. Dan ketika habis-habisan dan tidak ada orang yang peduli dan mau menolong si bungsu ini, si anak bungsu teringat kembali betapa besar kasih Bapa buat aku. Bahkan hamba-hamba, pelayan-pelayan dari Bapa begitu dicukupkan kebutuhan mereka, dipelihara, apalagi aku anaknya. Namun aku sudah berlaku tidak setia. Aku menyakiti hati Bapa. Namun kita melihat bagaimana sang Bapa itu kemudian menyambut si anak bungsu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, ucapan syukur. Dikatakan yang hilang ini kembali, yang mati ini hidup kembali. Menyatakan betapa besar kasih sang Bapa kepada anaknya ini untuk menerima dia, memulihkan ketika dia menyadari akan segala dosa, pelanggaran, dan kegagalannya. Bapak ibu saudara, Super Messenger, demikian juga setiap kita. Kita yang disebut anak-anak Allah. Kita sadar dalam perjalanan kehidupan kita, kita juga acap kali gagal. Bahkan mungkin di antara kita semua yang saat ini sudah semakin jauh daripada Tuhan, sudah lagi tidak peduli kepada Tuhan. Bahkan kita marah dan meninggalkan Tuhan untuk segala hal yang terjadi, karena kita tidak puas akan apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita mau atas hidup ini, dan melupakan bahwa Allah kita, Tuhan Yesus itu mengasihi kita, dan Dia rindu kita datang kepadanya. Ada teguran yang diberikan buat kita, lihatlah keadaanmu. Artinya kita diminta untuk melihat kembali keadaan kita, introspeksi diri, periksa diri kita. Apakah ada dosa-dosa, ada pelanggaran yang sudah kita kerjakan, kita lakukan dalam pikiran kita, dalam hati kita, ucapan dan tindakan kita.
Dan kita mau datang mengaku kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan tolong saya. Aku mengaku di hadapan-Mu aku adalah orang yang berdosa. Ampuni dosa-dosaku. Dan biarlah Roh Kudus yang terus pimpin aku. Dan berikan hati yang rela taat untuk melakukan apa yang Roh Kudus katakan. Apa yang Yesus teladankan. Apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menegur, ketika Allah memberikan nasihat, ketika Allah memberikan satu masukan-masukan melalui pribadi-pribadi yang Dia utus dalam kehidupan kita, ketika kita hidup gagal, ketika kita melenceng dari Tuhan, itu adalah bentuk kasih Allah buat kita. Dia rindu kita kembali kepada Dia. Lihatlah keadaanmu, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah hidup menyukakan hati Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dalam badai kehidupan di tengah dunia ini, acap kali kehidupan rohani kami pun ikut porak-poranda. Hari ini kami diingatkan untuk lihat keadaan kami. Apakah kami mengutamakan Tuhan atau kami mengutamakan diri kami sendiri, mengandalkan pengertian kami sendiri, sehingga kami gagal. Ampuni dan ajar kami untuk setiap hari introspeksi diri, periksa diri, lihat keadaan kami diri sendiri. Apakah kami gagal jatuh dalam dosa? Kami diajar untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan akan mengampuni dan berikan kekuatan kepada kami jauh dari segala dosa dan kejahatan. Berikan hati seperti seorang hamba yang mau taat dan yang mau setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam berbagai kegiatan yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ataupun di dalam tempat kami belajar, sekolah, kampus kami, kantor, toko, ataupun tempat kami bekerja, berusaha. Sungguh Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, kekuatan, serta hikmat. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau yang akan buatnya berhasil dan mencukupkan kebutuhan kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, keluarga demi keluarga, Sobat Messenger, di tengah situasi yang sedang kami alami, penuh dengan tekanan, penuh dengan berbagai godaan, bahkan relasi yang rusak. Sungguh Tuhan Yesus, ajar kami, setiap anggota keluarga diikat oleh kasih, saling mendukung, saling mengasihi, menghiburkan, membantu satu dengan yang lain. Sehingga dalam berbagai pergumulan kesulitan yang dihadapi, Tuhan yang diutamakan dan selalu ada hikmat jalan keluar yang Tuhan Yesus karuniakan dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, bahkan sakit penyakit, kesedihan, kedukaan, kehilangan. Tuhan karuniakan damai sejahtera. Berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Kami adalah satu keluarga Allah. Kami adalah satu tubuh Kristus. Sungguh Tuhan, Engkau ajar setiap kami anggota tubuh Kristus sesuai dengan karunia rohani. Segala apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami, potensi kami, apa yang ada yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, kami mau hidup berbagi satu dengan yang lain. Kami diberkati untuk menjadi berkat bagi saudara kami seiman, bahkan kepada sesama kami. Pakai gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi yang terjadi di lingkungan,
tekanan ekonomi yang begitu berat. Pakai gereja Tuhan ini menjadi alat terang dan garam oleh berbagai program-program yang dapat menjangkau mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang sakit, mereka yang lemah, beroleh pelayanan kasih Kristus di tengah-tengah situasi yang sedang dihadapi ini. Berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya para kepala daerah beserta dengan aparat, mereka dapat bersahati, mereka dapat bersinergi, sehingga berbagai kebijakan yang diambil, berbagai program pembangunan yang dijalankan, bahkan respon-respon dalam menanggapi situasi yang terjadi, di mana berbagai daerah tentu saja berbeda, tapi hikmat Tuhan, takut akan Tuhan, jujur dan tulus dalam melayani rakyat, dapat membawa satu kebijakan dan berbagai hal yang dilakukan, mendatangkan damai dan sejahtera di negara kami Indonesia ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, hidup yang kita jalani penuh dengan berbagai godaan, penuh dengan berbagai cara, ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan kita, bahkan membawa kita untuk tunduk kepada keinginan daging kita. Karena itu setiap hari kita perlu melihat keadaan kita, introspeksi diri, periksa diri, apakah kita didapati sebagai hamba yang baik dan setia. Ketika kita mendengar teguran dari Tuhan, nasihat dari firman Tuhan yang kita renungkan, kita mau taat dan kita mau melakukannya untuk pertumbuhan kedewasaan iman kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.